Nah, artinya Allah SWT sedang menggiring peradaban manusia ini sampai pada titik akhir di mana akan bertemu ideologi-ideologi hak dan batil. Nah, maka kebatilan ini akan Allah angkat dengan cara Allah sehingga manusia melihat, oh inilah yang akan terjadi. Nah, menariknya terkait dengan isu Palestina ini, sekarang sudah mulai jelas bagi saya. Pertama, ideologi Yahudi Zionis dengan kehadiran negara Israel ya. Maaf sekali lagi saya tidak menyebut Israel ya. Ya. Kalau Israel itu anak Nabi Yakub. Kita hormati juga gitu. Nabi Yakub. Ya, kemudian kita tahu dengan proyek mereka The New World Order, tata dunia baru. Mereka yang menciptakan one government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia. Artinya negara-negara di dunia menjadi shadow government mereka. Harus sejalan dengan agenda mereka. Yeah. Nah, kemudian belakangan ini muncul juga Eropa, Romawi ya, yang menjadi pengejawantah kepentingan Yahudi, pelayan kepentingan Yahudi di muka bumi. Sebut saja Amerika dan sekutunya, Amerika, Inggris, Prancis, Kanada dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini menarik, yaitu Persia. Persia itu ideologi apa? Ideologinya Majusi. Oh, Majusi. Majusi. Jadi tiga agama ini muncul, Yahudi yang dibawa dengan kemunculan sosok Israelnya dengan segala ambisinya, Romawi tanda petik Barat yang dipimpin katanya oleh Amerika sebagai ikon kapitalisme dunia, dan juga yang ketiga Persia. Nah, Persia ini adalah wilayah Iran sekarang. Nah, di mana di Persia ini dulu hidup kaum Zoroaster. Sebetulnya agamanya bukan agama Majusi, agamanya Zoroaster. Nah, agama asli Zoroaster. Agama yang menyembah banyak dewa, dan dewa terpenting itu sama, baik oleh dia yang disembah oleh orang Yahudi, yang disembah diagungkan oleh orang Nasrani, dan oleh Majusi, dewa matahari. Oh, sebenarnya semuanya tuh dewa matahari, menyembahnya matahari. Jadi kayak zaman Yunani atau zaman para dewa itu kan ada Zeus gitu, kan dewa matahari segala macam. Jadi agak pagan juga gitu. Paganisme. Pagan juga. Dan tiga agama ini, Yahudi, Nasrani, Majusi, merupakan pokok dari agama-agama turunan yang ada di seluruh dunia. Oh, Nasrani kan bukan menyembah matahari kan? Menyembah dewa matahari. Nasrani di zaman itu. Ya, mohon maaf. Orang-orang Kristen yang sekarang identik dengan Nasrani atau Nasrani identik dengan Kristen sekarang itu menyembah Yesus. Yesus diklaim lahir di bulan Desember 25 Desember. Ya, sebetulnya Yesus dalam pandangan kita umat Islam adalah Nabi Isa, itu tidak lahir di bulan Desember. Iya, memang. Lahirnya di bulan Agustus ketika musim kurma. Dan bulan Desember itu musim salju untuk wilayah-wilayah yang subtropis seperti Palestina. Nah, jadi bukan 25 Desember. Dan 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari di seluruh dunia. Nah, ini masuk juga di mau saya potong saat. Iya. Memang ini pun jadi untuk beberapa kaum Nasrani juga banyak yang mungkin mempertanyakan tanggal itu gitu ya. Ibaratnya mereka juga banyak yang nggak sepakat dengan tanggalnya gitu. Cuma mungkin mereka meletakkan harinya untuk sebagai satu feast aja katanya begitu. Tapi kemudian di beberapa perbincangan saya sebelumnya itu saya baru terbuka fakta bahwa banyak dewa yang lahir tanggal 25 Desember ternyata. Betul. Dewa-dewa gitu, termasuk dewanya Mahabharata tuh. Krishna pun lahir tanggal 25 Desember. Dan semuanya tanpa ayah itu. Betul. Yang lahir tanggal 25 Desember gitu. Dari perawan Mary. Mrs. Mary. Enggak, maksudnya para si dewa-dewa yang lahir 25 Desember tuh. Betul. Itu tanpa ayah semua. Itu semua ibunya Mary semua. Mrs. Mary semua. Perawan semua. Mary, ada Maria, ada Mary. Oh. Sama semuanya. Ini sebuah kebetulan atau? Ya, nah itu yang menarik. Jadi bagaimana bisa mereka berbeda abad, berbeda zaman, berbeda benua, tapi kok sejarahnya sama? Dan menariknya lagi, bahwa semua ideologi dan sejarah ini berasal dari satu bangsa yang kemudian Allah tenggelamkan. Yang mungkin sekarang apakah terkait dengan The Lost Atlantis? Yang jelas di wilayah Atlantis yang dikatakan hilang ini adalah mulainya peradaban paganis dunia. Dan itu di Indonesia. Oh gitu. Berarti dari zaman Abraha segala macam yang dulu pagan. Sebenarnya pagan tuh nggak hilang. Pagan nggak hilang ya. Makanya menarik. Semuanya 25 Desember lahir dari perawan Mary. Kemudian tidak punya ayah. Kemudian
melakukan pengobatan, pengajaran, dihianati oleh murid-muridnya, 12 muridnya, meninggal dikuburkan 3 hari, hari keempatnya naik resurreksi. Itu semuanya begitu. Semuanya begitu. Semuanya begitu. Ini ada apa namanya sedikit di part ini nih. Waktu saya ada perbincangan sama Ustadz Kainama waktu itu. Beliau juga mengatakan hal yang sama mengenai dewa-dewa yang lahir tanggal 25 Desember. Betul. Dengan dari perawan segala macam. Beliau juga mengutarakan yang sama juga dengan nama-namanya dari versi versi budaya Alkitab. Dari namanya dan juga pendewaan zaman Yunani disebutin juga. Iya, betul. Berarti memang ada sejarah. Ini untuk teman-teman yang berbeda keyakinan, mohon maaf ini kita dari sudut pandang Muslim teman-teman saya, bahwa kita melihat ini dari nubuah-nubuah dan juga beberapa catatan-catatan dan juga beberapa pembelajaran juga. Nah juga ingin tetap disaksikan juga nggak ada masalah. Ini juga mungkin siapa tahu untuk jadi bahan diskusi dan juga untuk mencari tahu gitu ya. Gitu. Bagaimana Ustaz? Jadi para dewa tersebut lahir tanggal 25 Desember dengan sifat tanpa ayah. Betul, sama semuanya. Dan dikhianati sahabatnya. Betul. Kemudian dewa tersebut dikubur dan lahir 3 malam dikubur, kemudian bangkit kembali, resurrected. Polanya mirip semua. Selalu begitu. Dan ada satu pembahasan yang muncul dari analisis beberapa kitab hadis, itu mengerucut hasilnya sama. Dan itu berdasarkan satu analisa para ulama ahli hadis terhadap tafsir-tafsir Al-Quran terkait dengan Nabi Isa AS. Dan menariknya untuk pembahasan kontemporer itu mengarah kepada suatu wilayah Indonesia. Oh begitu? Indonesia. Apa contohnya? Jadi bahwa di Indonesia ini ada sebuah etnis yang sebetulnya ini menjadi induk dari peradaban Dewa Matahari di seluruh dunia. Menarik itu. Dan itu nyambung dengan cerita Sangkuriang, Dayang Sumbi. Nyambung sebagaimana peradaban di Irak. Di Indonesia ada, di Jawa Barat ada cerita Sangkuriang, jatuh cinta sama ibunya Dayang Sumbi kan. Tapi ditolak. Ya. Di Irak juga sama. Ya, Namrus itu mencintai ibunya. Ya. Oh iya, Namrus mencintai ibunya. Dan kalau ini terjadi memang pernikahan. Iya, kalau ini kan ini kisah realnya yang kita dengar, Namrud yang mencintai ibunya ya. Mencintai ibunya, Semiramis. Semiramis benar. Dan betul-betul menikah. Mereka betul-betul menikah. Maka terjadilah incest. Dan Namrud ini tokoh yang cerdas luar biasa. Dia orang pertama yang katanya membangun gedung bertingkat. Peradaban ini nama sebetulnya. Itu kemudian versi Indonesia Sangkuriang. Nah, di Indonesia ada Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Tapi sebetulnya ada ulama ahli sejarah dan pakar sejarah yang mengatakan justru Sunda inilah cikal bakalnya menyebar ke seluruh dunia. Dan menariknya tentang arti kata Sunda, apakah Sunda ini merupakan nama bagi etnis tertua di Jawa Barat atau merupakan nama bagi sisi ideologi pagan yang paling tua di dunia? Nah itu menarik kalau kita bahas. Tapi ini akan kontroversi sekali. Maksudnya apa pagan terbesar, pusat pagan terbesar apakah di situ, di Sunda itu? Betul. Kenapa dikatakan demikian? Coba kita lihat satu bukti penelitian arkeologis bahwa ternyata situs Gunung Padang itu lebih tua daripada situs piramida di Mesir. Dan saya nonton di Netflix itu. Itu lebih tua. Yang saya rasa ya waktu itu memang kan bentuknya memang udah tidak karuan kan. Tapi kemudian di remake sama dia melalui digital gitu. Dan ini bukannya pola sih, tapi coding menurut saya ya. Karena diukur. Betul. Ini kan ada ukurannya, ada apa? Kalau pola kan misalnya dari Gunung Merapi kelempar batunya bererakan itu kan kelempar segitu jatuhnya acak-acakan. Tapi karena ada ukurannya, ini bukan pola lagi, ini coding. Berarti ada maksud tertentu dengan menciptakan itu gitu. Betul. Cuma kan masih menjadi rahasia gitu. Nah ini yang kemudian apa ada hubungannya sama Sunda Empire? Ada. Aduh, kayak kita perlu bahas di episode yang berbeda nih. Dan tokoh-tokohnya udah ada. Oh gitu. Tokoh-tokohnya ada. Ada yang silence, clandestine, bergerak underground. Ada yang muncul dari sisi politik. Dan dia tokohnya baik dari skala nasional ataupun skala kota. Ada. Tapi apakah kemudian ada tokoh juga yang membahas mengenai Sunda Empire gitu? Apakah beliau di silent itu? Sebetulnya isu berita Sunda Empire ini
itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah sisi yang tanda petik hanya merupakan tes water. Apakah